Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup ya. Di video sebelumnya kita membahas mengenai worksheet dan sekarang kita akan bahas mengenai jurnal penutup. Oke, disinilah kita pada saat ini. Jadi ada 9 tahap dalam siklus akuntansi. Dan pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan menutup akun-akun tertentu, yaitu akun pendapatan, beban, dan dividen atau prefer withdraw. Tahap pertama dilakukan analisis transaksi, dilanjutkan dengan menjurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu dibuat ikhtisarnya melalui neraca saldo ya. Setelah itu dibuat adjusting entries, jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah disesuaikan, lalu disusun laporan keuangan. Selanjutnya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Ini akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, perlu Anda ketahui, terdapat dua jenis akun, yaitu akun temporer atau akun sementara atau akun nominal, dan akun permanen atau akun real ya. Yang mana akun temporer itu adalah akun yang akan ditutup pada tahap kali ini. Sedangkan akun permanen atau akun real adalah akun yang akan terus dibawa ke setiap periode selanjutnya ya. Forward to next period. Akun temporer itu ada 3, yaitu semua jenis akun pendapatan ya. Jadi kalau perusahaan hanya ada satu akun, yaitu misalnya service revenue atau pendapatan jasa, ya berarti hanya pendapatan jasa yang ditutup. Tapi kalau ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, ada pendapatan sewa, dan lain sebagainya, maka ketiga atau berapapun jumlah akun pendapatan itu akan ditutup. Selanjutnya, beban. Sama halnya dengan beban. Apabila beban lebih dari satu, ya semuanya ditutup, dirincikan ya. Jadi bukan berapa jenis beban, jumlahnya di total, lalu ditutup menjadi expense. Enggak. Jadi dibuat rinciannya. Misalnya ada beban, salaries, and wages expense, ada interest expense, ada apa lagi, utility expense, gasoline expense, supply expense, semuanya dirincikan. Jangan dijadikan satu akun ya, itu akun expense, enggak ya. Selanjutnya adalah akun dividen. Apa itu? Dividen ini adalah akun dalam membagi pendapatan laba ya. Jadi kan ada dua jenis nih, ada retained earning dan dividen. Retained earning ini adalah laba yang ditahan, sedangkan dividen ini adalah laba yang dibagikan. Nah, itu ya. Dividen ini ditutup. Jadi gini, dividen ini sifatnya mengurangi laba ditahan ya, mengurangi laba ditahan, sehingga nanti apabila dividen ditutup, maka dividen ini kan posisinya di mana? Posisi normalnya di debit. Kenapa di debit? Karena sifatnya mengurangi retained earning. Retained earning ini bagian dari equity. Jadi dividen mengurangi retained earning, berarti dividen kalau mengurangi berarti retained earningnya
posisi normal di kredit, berarti ditutup ke debit, ya. Sedangkan dividen ini posisi normalnya di debit, berarti ditutupnya ke kredit. Berarti nanti ayat jurnal penutupnya adalah retain earning di debit, kreditnya dividen. Nah, begitu. Nah, sedangkan akun permanen atau akun real itu terdiri dari 3 akun, yaitu semua akun aset, semua akun liabilitas, dan akun ekuitas. Ya. Akun aset atau harta, utang atau liabilitas, dan ekuitas atau modal. Ya. Oke, selanjutnya, jadi jurnal penutup ini ya, nanti akan diposting ke buku besar, yang mana akan memiliki beberapa pengaruh, yaitu pengaruhnya nanti akan ke ekuitas ya. Kenapa? Kenapa begitu? Kan nanti ada 4 akun tuh yang ditutup ya. Ada akun pendapatan, akun beban ditutup ke income summary, lalu income summary ditutup ke akun retain earning. Nah, ini nih. Jadi akun pendapatan dan akun beban itu ditutup ke income summary. Jadi di income summary nanti ada sisi debit dan sisi kredit ya. Yang mana yang lebih besar? Kalau kredit lebih besar dari debit, berarti laba, net income. Kalau kreditnya lebih kecil dari debit, maka net loss atau rugi ya. Nanti itu disesuaikan di sini, ditutup ke akun owner's capital atau ke retain earning-nya. Ditutup ke akun tersebut sehingga saldo retain earning akan berubah. Itu pertama yang dapat mengubahnya. Lalu yang kedua yang dapat mengubah adalah dividen, karena dividen ini nanti ditutup seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dividennya ditutup ke akun retain earning, artinya retain earning akan berkurang. Jadi ada dua penutupan yang nantinya akan memengaruhi jumlah saldo retain earning, seperti itu. Jurnal penutup nanti akan menghasilkan saldo 0 pada tiap-tiap akun temporer atau akun nominal. Jadi semua akun pendapatan, semua akun beban, dan dividen pada saat setelah posting ke buku besar, maka saldo akun tersebut menjadi 0. Nah, biasanya perusahaan itu melakukan penjurnalan dan posting ke buku besar itu hanya pada akhir periode, at the end of the annual accounting period biasanya. Beda dengan tahap ke-1 sampai tahap ke-7, di mana tahap ke-1, tahap ke-2, dan tahap ke-3 itu biasanya dilakukan setiap hari. Sedangkan tahap ke-4, tahap ke-5, tahap ke-6, dan tahap ke-7 itu biasanya pada basis periode tertentu, misalnya bulanan, atau semesteran, atau triwulan, ya, atau bisa tahunan. Nah, sedangkan tahap ke-8 dan 9, yaitu jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup, itu biasanya dibuat di akhir periode, satu kali dibuat hanya di akhir periode tahunan, seperti itu. Oke, ada 4 akun yang akan ditutup, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada akun pendapatan atau revenue. Yang kedua akun beban, expenses. Lalu kita tutup akun income summary atau ikhtisar laba rugi, ditutup ke akun retain earning. Posisinya tergantung apakah perusahaan mendapatkan untung, net income, atau mendapatkan rugi, net loss. Kalau perusahaan mendapatkan untung, maka retain earning-nya bertambah. Berarti kalau bertambah, retain earning-nya bertambah di kredit. Berarti posisi retain earning di kredit. Tuh. Berarti income summary-nya di debit. Income summary-nya di debit. Nah, kalau yang didapat net loss ya, mengalami kerugian,
berarti modal itu berkurang, berarti retain earning-nya berkurang. Kalau berkurang posisinya di debit, berarti retain earning di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit atau income summary di kredit. Seperti itu. Lalu selanjutnya, lihat di sini ya. Ini pertama nih, revenue ditutup ke income summary. Individual ini maksudnya tiap jenis pendapatan atau revenue itu ditutup satu persatu. Jadi didetailkan apa-apa saja akun-akunnya. Misalnya ada service revenue, ada interest revenue, semuanya ditutup, dijabarkan, didetailkan akun-akunnya apa saja, bukan dijadikan dalam satu akun, yaitu dia itu akun revenue, bukan. Ditutup ke income summary, lalu expense ditutup ke income summary ya. Jadi misalnya revenue tadi posisi normalnya di kredit, kalau ditutup berarti ke debit, berarti misalnya revenue-nya 8.000 ya, ditutup ke debit, ditutup ke income summary di posisi kredit 8.000. Oke. Selanjutnya expense posisi normalnya di debit, berarti kita tutup ke posisi kredit, misalnya 7.000. Ditutup ke akun income summary-nya di debit 7.000. Oke. Lalu di income summary ada selisihnya 1.000. Nah, selisih 1.000 ini yang akan ditutup. Jadi income summary saat ini terdapat saldo sebesar 1.000. Di mana posisinya? Adanya di kredit. Nah, posisi di kredit. Kalau income summary posisi saat ini ya saldonya di kredit, apa yang akan dilakukan? Berarti menutupnya ke posisi lawannya ya, opposite, yaitu di posisi debit. Berarti income summary berapa? 1.000. Jadi ini saldonya 1.000 di sini, lalu ditutup 1.000. Karena laba, berarti ditutup ke retain earning di posisi kredit 1.000. Nih. Selanjutnya apa yang ditutup, yaitu akun dividen. Akun dividen ini sifatnya mengurangi retain earning. Berarti retain earning berkurang, posisinya di debit, misalnya 400. Dan dividen ini posisi normalnya di debit, maka ditutupnya ke posisi kredit 400. Sehingga pada saat ini expense sudah ditutup, revenue secara individu masing-masing sudah ditutup, income summary sudah ditutup, artinya sudah 0 ya saldonya. Dividen sudah ditutup 0. Retain earning tidak ditutup karena merupakan akun real. Jadi retain earning ini hanya dipengaruhi oleh adanya net income atau net loss dan dividen, seperti itu. Selanjutnya, ini contohnya, ditutup akun pendapatan jasa, pendapatan saldo normalnya di kredit, ya, maka ditutup ke kolom debit 10.600. Ditutup ke akun income summary di kredit 10.600, lalu menutup akun beban. Akun beban posisi normalnya di debit, ditutup ke posisi kredit. Nah, seperti ini. Dijabarkan ada akun apa saja. Supplies, depreciation, insurance, salaries and wages, expense, rent, and interest expense. Ditutup ke akun income summary, posisinya di debit. Di sini ada selisih nih. Income summary di kredit 10.600 lebih besar dari income summary di debit posisi debit 7.740. Artinya apa? Artinya perusahaan itu mendapatkan untung, net income. Kalau mendapatkan untung berarti pada ayat jurnal penutup ketiga, yaitu menutup akun income summary ke retain earning, karena mendapatkan untung berarti retain earning bertambah, berarti di kredit. Berarti di kreditnya adalah retain earning. Di kredit, income summary tadi ditutup ke debit. Nah, itu ya.
Nih, income summary ditutup ke debit 2.860. Dari mana 2.860? Ini didapat dari selisih antara kolom debit dan kolom kredit pada akun income summary. Sehingga ketika jurnal ini dibuat dan diposting ke buku besar, saldo income summary sudah menjadi 0. Selanjutnya, menutup akun dividen ditutup ke akun retained earning. Ingat kembali bahwa dividen itu sifatnya mengurangi retained earning atau mengurangi laba ditahan ya. Sehingga retained earning kalau bertambah di kredit berarti berkurangnya di debit nih, di debit, dan dividen posisi normalnya di debit kalau mau ditutup berarti diubah ke kredit posisinya, seperti itu. Ini contoh ledgernya. Nah, lihat di sini. Service revenue selama periode akuntansi terdapat 3 transaksi pendapatan. Ada 10.000, 400, dan 200. Kita total menjadi 10.600. Lalu pada akhir periode ditutup akunnya. Nih, ditutup sehingga saldonya menjadi 0. Ditutup ke akun income summary di kredit. Pindahkan ke kredit. Oke. Selanjutnya semua akun beban ya, akun beban ditutup. Ini saldo-saldonya nih. Ini saldo. Lalu ditutup ke posisi kredit semua nih. Sehingga semua saldo akun beban adalah 0. Ditutup ke income summary posisinya di debit. Dijumlahkan nih 1.500 ditambah 40, 50, 5.200, 900, dan 50. Didapat angka 7.740. Nah, selisihnya ini akan ditutup ke akun retained earning. Jadi selisih 10.600 dengan 7.740 itu adalah 2.860. Berarti untung karena kolom kredit lebih besar dari kolom debit. Nah, ini ya. Lalu apa selanjutnya? Ditutup ke akun retained earning, posisinya di kredit. Kenapa di kredit? Karena retained earning bertambah karena adanya laba. Selanjutnya menutup akun dividen. Nah, dividen di sini ada saldo 500. Ditutup ke mana? Ditutup ke kredit karena saldonya ada di debit. Ditutup ke kredit. Ingat dividen tadi sifatnya mengurangi retained earning. Berarti retained earning posisinya di debit 500. Sehingga ada laba 2.860 dikurang dengan 500 sehingga saldonya saat ini adalah 2.360. Nah, 2.360 inilah yang nanti 2.360 ini adalah jumlah yang sama dengan yang dilaporkan pada laporan laba ditahan dan juga pada laporan posisi keuangan. Nah, retained earning-nya sebesar 2.360. Ini contoh neraca saldo setelah penutup. Isi neraca saldo setelah penutup adalah akun real. Semuanya akun real, tidak ada akun nominal. Jadi akun pendapatan, akun beban, dan dividen itu sudah tidak ada. Jadi hanya akun real, yaitu akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Oke, ini ya. Terdiri dari akun cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, akumulasi. Ini akun asetnya. Lalu ada notes payable, account payable, unearned service revenue, salaries and wages payable, dan interest payable. Ini akun liabilitasnya, dan ini ekuitas, share capital ordinary, dan retained earning. Oke. Di sini soalnya, di sini kita diminta untuk menyusun ya, jurnal penutup. Susunannya, urutannya adalah menutup akun revenue, ingat ya, lalu expense, lalu income summary, dan dividen. Nah, ini akan ditutup ya. Oke, menutup akun service revenue ini. Service revenue posisi di kredit ya, saldo normal di kredit berarti ditutup ke debit. Service revenue di debit 98.000, di kreditnya income summary 98.000.
Selanjutnya menutup akun beban. Oke, menutup akun beban ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Menutup akun beban. Beban ini posisi normalnya di debit, berarti ditutup ke kredit. Debitnya apa? Debitnya income summary. Debit berapa? 22.000 ditambah 51.000 ditambah 7.000, jadi dapatlah angka 80.000. Berarti income summary 80.000, lalu salaries and wages expense 51.000, rent expense 22.000, dan supplies expense 7.000. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tutup akun income summary. Nah, kita lihat tadi kolom pada jurnal income summary itu di kolom kredit itu ada angka 98.000 dan di kolom debitnya tadi 80.000 ya. Dari mana angka ini? 98.000 dari penutupan akun pendapatan dan 80.000 dari akun beban. Nah, itu ya. Karena kolom kredit lebih besar dari kolom debit, berarti kita mendapatkan laba. Ada net income di sini. Kalau net income berarti menambah retain earning. Kalau menambah retain earning artinya kita menutup akun income summary ke retain earning posisinya di kredit. Debitnya apa? Debitnya income summary. Berapa? Selisihnya antara 98.000 dengan 80.000 yaitu 18.000. Berarti income summary 18.000 di debit, kreditnya retain earning 18.000. Oke, ini selanjutnya yaitu dividen. Dividen 15.000. Sekali lagi, dividen sifatnya mengurangi retain earning. Berarti di debit adalah retain earning 15.000, di kreditnya dividen. Kenapa di kredit? Karena posisi dividen ya, saldo normalnya adalah di debit sehingga ditutupnya ke kredit. Oke. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran ketiga yaitu siklus akuntansi dan bagaimana menyusun jurnal koreksi akan dibuat di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.